Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan presentasi program kajian teknologi komputer. Untuk data isinya ada data masuk, ada data belakang, masalah, tujuan, manfaat, termasuk ada urusan dan lain-lain. Dan untuk anggota kelompok 4 ada Mas Dendi, ada Ari, ada Tia, ada April, dan April ini. Untuk presentasinya akan dilanjutkan oleh Tia dan silakan Tia. Coba sendiri dulu. Good morning everyone. Pertama ada perkembangan teknologi informasi memberikan dampak signifikan pada berbagai bisnis, termasuk dalam mewujudkan contoh hardware komputer. Diperlukan sistem manajemen penjualan yang lebih untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan proses produksi. Pada saat yang sama, aplikasi menjadi solusi yang semakin diperlukan untuk mengelola transaksi penjualan dengan lebih efisien. Oleh karena itu, pengembangan pilar-pilar perusahaan dan pemrograman komputer untuk pengembangan komputer menjadi suatu kebutuhan yang besar. Yang kedua adalah rumusan masalah. Berdasarkan perkembangan rumusan masalah yang kita berikan akan menjadikannya bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi menjadi sederhana berbasis tujuan untuk tokoh hardware masyarakat. Dua, apa saja fitur yang perlu diintegrasikan dalam aplikasi untuk memenuhi kebutuhan manajemen penjualan tokoh hardware komputer. Tiga, bagaimana evaluasi kinerja dan kebutuhan aplikasi atau sederhana ini dalam meningkatkan efisiensi operasional tokoh hardware komputer. Yang ketiga adalah penelitian ini memiliki kata-kata pada yang pertama ada tidak termasuk pembelian stok, yang kedua tidak ada pembayaran, dan yang ketiga dapatnya bebas jenis dan perjalanan. Yang keempat ada tujuan utama dari proyek ini adalah mengembangkan aplikasi komputer yang dapat memberikan pengalaman belajar yang praktis dan efisien bagi konsumen. Dengan merancang pemrograman ini, diharapkan dapat mempercepat proses pembelian hardware komputer, meningkatkan kepuasan, konsumen, dan memberikan keuntungan dalam memberikan transaksi. Kelima, manfaat. Penelitian memberikan sejumlah manfaat. Yang pertama, penurunan transaksi pembelian. Yang kedua, peningkatan efisiensi dengan adanya bidang hasil. Yang ketiga, pengelolaan bukan dan yang terakhir, masalah. Selanjutnya, lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sebelum dilanjutkan perkenalkan dengan saya sebelumnya biasa dibilang. Jadi saya akan menjelaskan tentang pembahasan proyek. Yang pertama ada alur pikiran dan pengembangan program. Ya, proyek ini bertujuan untuk menciptakan sebuah investasi hardware yang efisien dan mudah digunakan oleh pengguna. Dalam pengembangannya, alur pikir dan perkembangan program ini melibatkan beberapa tahap utama. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Jadi sebelum merancang program ini, kami membutuhkan mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan, seperti pemilihan barang, penentuan jumlah dan memudahkan navigasi dalam program. Terus yang kedua ada rancangan antarmuka pengguna. Jadi kami merancang antarmuka pengguna yang inklusif dan user friendly agar pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan program. Dan yang ketiga ada
implementasi mekanisme login. Jadi nanti kita sebelum memulai program akan ditampilkan login dulu bagi username kita dan password. Yang keempat, ada struktur data barang dan pembelian. Jadi kami menggunakan struktur data untuk menyimpan informasi barang dan pembelian sementara. Lanjut yang kelima, tampilan daftar barang dan beli sementara. Jadi program ini menyajikan daftar barang yang terstruktur berdasarkan jenis dan tampilan beli sementara untuk memudahkan pengguna dalam memilih dan terlihat barang yang telah dipilih. Jadi ini ada ukuran belajar. Jadi ada listing program, nanti listing programnya kita akan lanjutkan oleh Alim. Listing program ada berapa? Ada 50. Silakan di ya, kan saya dia ini yang rugi dari ya tadi juga baris yang digunakan dalam program penyebabnya yang boleh dapat ya. Jadi memang berpengaruh terhadap sistem program. Itu dia. Nah, di awal program kita diminta untuk memasukkan username dan password ya. Jadi kita diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi ketika memang username dan passwordnya tidak sesuai. Ketika memang password dan kalau password itu jangan muncul. Yang kemarin saya sudah coba, cuma di versi yang ini kita nggak bisa. Nah, di sini waktu gagal dengan memiliki sistem percobaan tinggal mohon. Jadi dalam program ini kita diberi kesempatan 3 kali percobaan. Gitu. Kita masukkan username dan password yang sesuai. Ketika password sudah passwordnya itu sesuai, maka dia akan menampilkan selamat datang dan nama lengkap dari hasil tersebut. Jadi kan 3 kali. Kalau tidak dapat 3 kali, kalau dapat 3 kali dia akan ada tampilan akun diblokir, terus dia akan itu buat aplikasi. Itu ada validasi. Iya betul. Nah, di sini akan ditampilkan nama datang dan juga nama hasil, lalu selamat datang program hasil yang di sini ditampilkan juga daftar dari jenis-jenis barang yang tersedia di toko hardware ini. Ini ada prosesor, RAM, hard drive, grafika dan juga monitor. Dan di sini kita dikasih pilihan 1 sampai 5 jenis mana yang akan kita beli, dan atau diberi pilihan juga untuk dimasukkan ROM untuk menyelesaikan program. Kita katakanlah masukkan kita mau beli prosesor, kita pilih 1, maka semua yang ada di prosesor akan ditampilkan di sini dari merah, biru, dan juga harga. Ini memang ada seperti itu. Nah, yang kedua udah pakai. Lalu di sini kita kita untuk memasukkan untuk prosesor yang memiliki dari 10 ini kita mau beli 1 fitur. Misal kita mau beli Intel Highline, itu ada di pilihan nomor 4. Kita beli nomor 4 dan kita di sini juga memasukkan jumlah pembelian. Itu mau beli prosesor ini berapa banyak? Katakanlah kita orang kaya, jadi kita mau beli katakanlah 8 buat satu CD kan? Sama
daftar beli yang tadi sudah kita pilih di awal, yaitu tadi kita di awal pilih prosesor. Dengan tipe prosesor yang kita beli di pilihan nomor 4 yaitu adalah Intel Core i9. Mereknya Intel, tipenya Core i9 dengan harga 2 juta. Tapi malah ada kan Core i9 2 juta kan? Karena toko bank kita kasih diskon. Ngeles aja lu. Bisa. Harganya 2 juta dengan kuantitinya 8 biji, yaitu totalnya adalah 16 juta. Jadi ini adalah total belanja sementara. Total belanja sementara adalah 16 juta. Ternyata kita mau beli lagi. Kita mau beli lagi, kita ketik untuk beli barang lagi. Kalau N itu kita akan langsung ambil ke daftar beli akhir. Kita coba dulu kita kapan barang lagi. Setelah itu kita mau beli lagi. Kita beli lagi. Nah di sini kita akan lakukan lagi ya, dari mana, tipenya apa saja dan harganya berapa. Nah di sini kita mau beli skill yang 63. Ini di urutan nomor 5. Kita masukkan nomor 5 dan juga jumlah pembeliannya kita beli 11 Enggak ngotak ya harganya ya. 11 ya. Maka di sini kita lagi daftar beli sementara yang ada prosesor tetap ada dan kita pakai lagi dengan data yang baru kita dengan yang disil tipenya DDR4 63, harganya 3 juta dengan 11 unitnya yaitu 33 juta dengan total belanja sementara yaitu adalah 49 juta. Katakanlah kita tidak mau beli lagi, habis duitnya, maka akan tampil daftar beli akhir. Nah, daftar beli akhir ini menampilkan barang-barang apa saja yang tadi kita sudah beli. Sebenarnya daftar beli akhir ini dengan daftar beli sementara sama saja. Itu hanya copy paste ya. Cuman di daftar beli akhir ini kita memastikan harganya berapa, terus hasilnya siapa, waktu transaksinya kapan, tanggal transaksinya kapan. Gitu. Jadi kita bisa tahu di jam berapa kita transaksi dan tanggal berapa kita transaksi. Gitu. Nah ini sudah berada di akhir programnya. Untuk tidak panggil lagi bisa nggak? yang tadi itu nggak bisa Pak. Karena memang dia hanya disimpan sementara di memori, setelah ditutup dia akan mengisi. Karena dari depan dari database. Iya, betul. Apa itu? Ya, kita Mungkin ada yang mau Ini lagi gua apa? Jangan apa mau nungguin gua nanya. Enggak, dia ngepelototin. Ngepelototin ya. Iya bagus. bagus. Baik, kalau presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ali. Baik, terima kasih, Dokter. Saya lanjutkan yang selanjutnya itu algoritma dan penjelasan algoritma. Jadi pertama, ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Randy. Yang pertama ada mekanikologi. Untuk itu program meminta pengguna untuk memasukkan username dan password. Dilanjut, lakukan iterasi untuk memerintah kesertaan username dan password penyelesaian ketertiban. Yang ketiga, jika berhasil, program memberikan akses jika tidak pengguna memiliki 3 kesempatan untuk mencoba lagi sebelum akun terblokir. Yang kedua, ada pemilihan dan pembelian barang. Pengguna memilih jenis barang yang ingin dibeli. Dilanjut, program menampilkan daftar sesuai dengan jenis yang dipilih. Dilanjutkan, pengguna memilih tipe barang dan memasukkan jumlah pembelian. Terus yang terakhir, program menambahkan barang yang dibeli ke daftar beli sementara dan coba dan menghitung total harga akhir. Yang ketiga, tampilan daftar beli sementara dan akhir. Program menampilkan daftar beli sementara atau akhir dengan rincian barang, harga, jumlah, dan total. Total belanja dihitung dan ditampilkan. Selanjutnya program yang akan dijelaskan juga oleh
Jadi, sesuai dengan program yang tadi ya. Ini kita dimulai dari start. Lalu di sini kita diminta untuk menginput user dan password. Ketika input user dan password sudah dilakukan, maka akan dilakukan validasi. Apakah user dan password tersebut sudah sesuai atau belum? Jika tidak, dia akan menampilkan username dan password salah. Dan dia akan memvalidasi lagi apakah percobaan ini sudah lebih dari 3 kali atau belum. Jika tidak, maka dia akan kembali ke bagian user dan password. Jika memang sudah lebih dari 3 kali, dia akan ke bawah, yaitu adalah selesai. Ya. Katakanlah user dan passwordnya tersebut sudah sesuai, maka akan ditampilkan yaitu selamat datang dan ditambah dengan nama lengkap dari user tersebut yang tadi login. Lalu ditampilkan juga selamat datang di program hasil hardware komputer. Lalu ditampilkan jenis-jenis barangnya. Setelah itu tampil, maka user diharuskan untuk menginput barangnya, jenisnya, yaitu dari 1 sampai 5 yang tadi sudah ditampilkan. Kalau misalnya memang dia mau beli, ya berarti dia harus memilih antara 1 sampai 5. Tapi kalau tidak, maka dia harus memilih 0 itu untuk menyelesaikan program yang akan selesai. Katakanlah dia memilih antara 1 sampai 5, dia akan lanjut prosesnya ke tampilkan daftar barang. Nah, di daftar barang ini itu ada member itu dan juga harga dari barang tersebut. Di sini setelah masuk ini kita wajib menginput tipe barangnya apa. Tipe barang itu yang tadi ya, tipe barangnya tipe barang dan apa aja, misalkan dari dan juga apa aja itu harus diinput. Lalu setelah input dari tipe barangnya, kita harus input lagi jumlah belinya. Berapa unit yang mau kita beli. Setelah diinput, maka akan ditampilkan daftar beli sementara, di mana di dalamnya ada jenis barangnya, mereknya, tipenya, kuantiti, harga, subtotal, dan total belanja sementara. Dan ditampilkan juga nama hasilnya siapa. Lalu di sini kita diminta apakah Anda akan melakukan transaksi lagi, apakah mau membeli barang aja atau tidak. Kalau kita mau membeli barang lagi, maka kita akan kembali ke atas, tampilkan selamat datang, terima kasih, dan juga tampilkan dari jenis barangnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan menampilkan daftar beli akhir yang berisi barang, jenis barang, mereknya, tipenya, kuantiti, harga, total belanja akhir. Dan ditampilkan juga nama dari hasilnya, waktu transaksinya, dan tanggal transaksinya. Setelah itu baru program akan selesai. Ini adalah proses gambaran secara besar dan memang saya tidak memasukkan variabel-variabelnya karena kalau saya masuk variabelnya mungkin agak menjelimet ya. Jadi saya hanya menjelaskan secara garis besar bagaimana program itu berjalan. Gitu. Mau beri lagi Pak? Di sini juga sudah cukup. Dan ini sudah dijelaskan program. Apakah saya mau bertanya? Cukup. Kesimpulan dan saran, tingkatnya produk ini memudahkan para untuk melakukan transaksi yang akan customer beli dan mengetahui jenis, merek, tipe, dan harga barang-barang yang tersedia di toko tersebut dalam waktu yang singkat. Program ini juga dapat memudahkan kasir mengetahui jumlah pemesanan dan total harga sementara yang akan customer beli. Program ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan di mana kasir akan diminta memasukkan username dan password yang sesuai dengan batas maksimal 3 kali. Jika tidak sesuai dan sudah melebihi dari 3 kali, maka program tersebut akan terhenti atau tidak dapat dilanjutkan. Dan program ini juga dapat digunakan oleh orang lain karena ada sistem keamanan tersebut. Oke.
ada pula beberapa saran untuk meningkatkan fungsionalitas dan kualitas program ini. Ada penanganan kesalahan itu struktur model yang lebih moduler, penambahan fungsi pembayaran, penyimpanan data transaksi, dan tampilan fungsi. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya syukurlah sudah presentasi ini hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.